Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi muhkami kitabi, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Wa an tu'tiyaz zakata ay tu'tiyaha limustahiqiha aw lil imami liyadfa'aha lahum wa an tasuma syahra ramadhan tamtani'a an jami'il muftirati fi ayyamihi wa anta hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil islami al-haditha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati para bapak, para orang-orang tua, jamaah sekalian, terutama segenap pengurus DKM Masjid Jami At-Taqwa, terutama Bapak Ketua DKM Bapak Haji Muhammad Yunus, segenap pengurus yang lainnya, Bapak Ketua RW 012 Bapak Haji Mulyadi, dan termasuk para guru-guru kita yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita buka materi pelajaran hadis, masih melanjutkan ketika seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, rambutnya hitam, bekas dari langkahnya tidak terlihat, seseorang nggak ada yang mengenal siapa laki-laki itu, sampai laki-laki itu duduk berhadapan dekat di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Nabi,
Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, ay an haqiqatihi. Beritahu aku Muhammad tentang Islam, tentang hakikat yang sebenarnya Islam itu apa? Nabi menjawab, Islam adalah bersaksi, meyakini, berserah diri bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yang kedua, hakikat Islam itu wa antuqimas shalah, bahwa engkau mendirikan salat. Maksudnya melaksanakan sholat dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan menjaga tentang waktu-waktunya. Nah, malam ini kita lanjutkan yang kedua. Yang ketiga, apa itu Islam? Selain dua hal terdahulu di atas, Nabi menjawab wa antu tiyaz zakata aitu tiyaha limustahiqiha, bahwa engkau memberikan yang namanya zakat. Sekiranya kamu punya harta sesuai dengan nisabnya, haulnya, kau berikan tuh zakat. Untuk siapa? Li mustahiqiha, untuk yang mustahik, yang berhak untuk menerimanya. Siapa mereka yang berhak untuk menerima zakat? Yaitu asnaf yang 8, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara, yang berhak menerima sedekah dalam hal ini zakat. Yang pertama lil fuqara, orang-orang fakir dalam kehidupan kesehariannya tidak mencukupi, seperti seseorang membutuhkan kesehariannya itu uang misalnya 50.000. Untuk apa itu? Untuk makan, lauk pauknya dapatnya hanya 20.000. Butuhnya dalam sehari itu 50.000, hanya dapat 20.000. Orang itu disebut dengan fakir. Enggak bakal cukup. Butuhnya sehari 50, dapat hanya 20.000. Sampai kemana? Orang itu disebut dengan apa? Fakir. Mereka berhak untuk menerima zakat. Menerima zakat. Ada orang sama butuh juga kesehariannya itu untuk makan, untuk minum, 50.000 juga. Jadi butuhnya si fakir kesehariannya 50.000, dapatnya hanya 20.000, enggak bakal cukup. Fakir. Si miskin juga sama, kesehariannya butuh 50.000 juga seperti si fakir tadi.
hanya si miskin dapatnya yaitu 30.000 atau 35.000. Cukup? Enggak bakal cukup. Hanya lebih mendingan dari siapa? Dari si fakir tadi. Kalau fakir kan butuhnya 50, dapatnya 20.000. Enggak cukup kemana-mana. Si fakir butuhnya 50.000 juga, hanya naik sedikit dia. Lalu si fakir hanya 20.000, si miskin 35.000. Dihitung enggak cukup juga. Hanya rada mendingan si miskin daripada si fakir. Lalu bagaimana dengan kita nih? Kita ini masuk kaya, masuk miskin, apa masuk fakir? Yang paling tahu dan benar jawabannya adalah semua Bapak yang hadir. Termasuk fakir, apa termasuk miskin, apa termasuk kaya. Kita yang tahu dah. Kita yang tahu. Masing-masing diri kita nih yang tahu. Saya mau kemana nih masuknya, apa fakir, apa miskin, apa kaya. Nabi pernah menyampaikan, laisal ghina, bukanlah yang kaya itu, ya, an kathratil aradi, yang banyak hartanya. Jadi bukan itu hakikat yang sebenarnya dari yang namanya kaya. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Hakikat kaya itu adalah kaya hati. Kaya hati. Kadang-kadang banyak hartanya juga belum tentu cukup. Malah kadang-kadang masih kurang saja. Tapi ketika kita dikasih sama Allah, yang dikasih sama Allah nominalnya kecil, tapi kita terima dengan penuh keimanan, keikhlasan. Ya, kita terima dah tuh, biarin dah. Tapi Allah punya rencana lain. Kalau dihitung nominal mah enggak cukup. Tapi alhamdulillah bisa cukup. Kita terima. Jiwa kita penuh dengan rasa qanaah. Menerima apa adanya yang Allah berikan kepada kita. Ini perlu belajar. Ya, perlu belajar. Karena yang namanya ilmu itu enggak bisa orang itu enggak belajar bisa, enggak. Semuanya harus belajar. Pengen bisa sholat, belajar. Ya. Pengen hafal, bisa baca Quran dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan tajwidnya, harus belajar. Pengen hati ini tenang, pengen hati ini nerima yang Allah kasih, jangankan yang besar, yang kecil pun diterima dengan penuh lapang dada, rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya masih dikasih, saya terima dengan penuh lapang dada, rasa syukur. Setelah itu bagaimana? Ada kemampuan lah, kita sudah bekerja,
udah memperoleh gaji, dihitung-hitung gajinya. Misalnya 1 bulan kita dapat gaji, sisanya bersihnya 10 juta misalnya. Bersih penghasilan kita tuh 10 juta. Setelah keluar bakal listrik, bakal anak, bakal makan. Ya, bakal apa itu air namanya PAM. Semua udah kita keluarin, tahu-tahu dihitung bersih 10 juta. Nah, 10 juta per bulan dihitung per tahun menjadi berapa tuh? 120 juta. Melewati seharga 85 gram. Sekarang katakanlah emas 1 juta. Lalu kali 85 juta. Tadi kita hasilnya per tahun bersihnya 1 bulan 10 juta. Dikali 12 bulan menjadi 120 juta. Melewati masa seharga 85 juta. Wajib untuk dikeluarkan. Ya, yang disebut dengan zakat penghasilan. Keluarnya berapa? 120 juta dibagi 1/40 alias 2,5%. Tinggal bagi aja 120, 2,5. Gede enggak? Ngeluarinnya tuh 120 juta dibagi 2,5%. Ada nggak 10 juta? 120 juta dibagi 2,5, kira-kira 10 juta nggak keluar? Kagak 10 juta lah. Wajib tuh dikeluarin. Bagaimana seseorang penghasilannya misalnya 5 juta, bersih apa enggak, apa masih kotor? Katakanlah bersih 5 juta. Kali saja dengan harga emas berapa sekarang? 1 juta dikali 5 juta baru berapa? Ya, jadi 5 juta dikali 12 bulan berarti 60 juta. Emas 1 juta nisabnya 85 gram, 85 juta. Tadi nombok, berarti tidak wajib dikeluarin apanya? Zakatnya. Zakat malnya. Karena penghasilannya baru per tahun bersih 60 juta. Enggak wajib dikeluarin zakatnya. Lalu bagaimana dengan diinfakkan sebagian dari 60 juta? Boleh. Hitungannya enggak harus pakai 2,5%. Karena bukan zakat. Infak. Udah kau berapa? Ya terserah Bapak maunya ngeluarinnya tuh 60 juta. Keluarin dah. Sebagai infak. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Siapa yang menginfakkan dari sesuatu, katakanlah 60 juta penghasilan bersihnya setahun, dikeluarin tuh diinfakkan, fahuwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya yang dikeluarin dari 60 juta yang kita sebut dengan infak. Jadi yang pakai hitungan 2,5% yaitu zakat. Tuh, yang disebut dengan zakatul mal. Tinggal kita hitung aja dah, Pak. Kira-kira penghasilan kita setelah keluar bakal sekolah anak,
bakal bulanan, bakal bayar PAM, semua bersih. Berapa? Tinggal nanti bersihnya dikalain per tahun. Kira-kira sama gak dengan harga 85 gram? Nombor. Berarti kagak wajib dikeluarin apanya? Zakatnya, infaknya. Boleh. Infak mah enggak apa-apa. Keluarin tuh. Zakat itu merupakan hakikat dari Islam. Ya. Hakikat dari Islam itu mau memberikan zakat kepada mustahiknya. Orang-orang yang berhak. Yang tadi kita sebutkan fakir, miskin, mu'allaf. Ya, mu'allaf. Boleh bakal apanya tuh? Bakal modal dia kita kasih zakat. Suruh usaha. Jangan setiap tahun minta saya mu'allaf. Lah sampai kapan selesainya mu'allaf? Dulu kamu saya begitu tuh Pak. Per tahun nayap. Asal sampai saya mu'allaf. Lah setiap tahun mu'allaf. Nah, makanya usaha dari pemerintah kita sekarang melalui badan amil zakat mal itu dikumpulin. Lalu dikelola bakal modal. Orang-orang yang tidak mampu masuk dalam kategori fakir. Bukan dikasih begitu aja, Pak. Biar dia menjadi mandiri, punya usaha. Tuh. Itu melalui badan amil zakat. Ada badan amil zakat tingkat daerah, kota, ada tingkat nasional. Tuh dikelola nanti, Pak. Ya. Wa antasuma syahra ramadhana. Islam hakikatnya itu berpuasa di bulan Ramadan. Baru saja keluar ya, kita ketemu dengan Ramadan, sekarang udah bulan yang namanya Muharram, udah beberapa bulan. Ntar dari Muharram dihitung lagi terus sampai nanti masuk Ramadan lagi, puasa kita. Ya, puasa. Jadi Islam itu hakikatnya puasa. Kudu apa itu? Puasa. Jangan kagak puasa. Kecuali ada alasan-alasan tertentu. Lagi sakit, atau memang kata ahlinya, dokter bilang, Bapak kalau puasa sakitnya enggak sembuh-sembuh, wajib dia puasa? Enggak wajib, bukan. Tapi nanti mengeluarkan yang namanya fidyah. Mengeluarkan fidyah. Satu hari enggak puasa, hitungannya 1 mud. 1 mud itu kalau dibawa kepada kita 3/4 liter, seliter kurang. Ngitungnya jadi susah, udahlah di apain ya? Ya dibuletin aja, 1 mud itu 1 apa? Liter. Bakal apa? Bakal bayar fidyah. Fidyah terhadap siapa? Terhadap siapa saja yang ketika datang Ramadan mereka menurut ahlinya enggak puasa, karena kalau puasa penyakitnya nambah, ya nambah apa ya, makin enggak bisa sembuh, udah enggak puasa. Tapi kudu ada akhlak, ada adab, mentang-mentang enggak wajib apa.
Puasa makannya nggak pakai malu-malu, jalan sambil makan. Berarti nggak ada adab. Lantaran apa? Nggak menghormati orang lagi puasa. Tuh hakikatnya Islam itu kudu apa? Puasa. Setahun hanya satu apa? Bulan. Kadang-kadang 1 bulan itu nggak harus 30 hari. Enggak pula. Ya, 31. Bisa 29 hari. Kemudian Nabi menjawab ketika ditanya tentang hakikat Islam. Yang kelima, wa anta hujjal baita ay taqsida baitallahil harami lin nusuk. Bahwa engkau melaksanakan haji ke Baitullah. Artinya taksidu bermaksud menuju Baitullah Al-Haram. Haji lin nusuk, lantaran untuk lin nusuk. Apa lin nusuk? Untuk melaksanakan beberapa kewajiban-kewajiban sehubungan dengan haji. Salah satunya kudu ada niat haji itu. Balik lagi ke persoalan awal. Haji itu ibadah yang perlu ada niat. Ada yang paling praktis, ada yang rada panjangan. Labbaik Allahumma hajja. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Di mana niatnya? Ada aturannya, ada tempat-tempat khusus. Tinggal si orang yang berhaji itu datangnya dari arah mana. Kalau kebetulan dari embarkasi Bekasi ke Soekarno-Hatta, dari Soekarno-Hatta diterbangkan ke Madinah, berarti nanti niatnya di Bir Ali, niat hajinya. Kalau datangnya dari Soekarno-Hatta langsung ke Jeddah, berarti nanti di Jeddah, di Bandara Jeddah niatnya. Lalu kemana habis niat? Sambil pakai ihram. Ihram ditandai 2 pakaian yang berwarna putih. Yang satu disarungkan, yang satu diselendangkan. Tuh. Jadi yang disebutnya dengan sebutan ihram. Apa ihram? Ihram itu adalah niat memulai haji atau umroh. Itu ihram. Tandanya pakaiannya tadi serba apa itu? Putih, yang bagian bawah dikainin. Jadi prinsipnya Bapak pakai ihram kain putih itu, tibang dilibet-libet aja sah saja. Yang penting auratnya kagak enggak terbuka. Bapak pakai dah tuh. Jalan enak, aman, enggak jalan tuh enggak terbuka. Sah. Tapi ada teori masing-masing. Prinsipnya ihram itu pakaian yang kita kenakan pada badan kita tidak membentuk anggota badan kita. Yang disebut dengan pakaian tidak berjahit. Jadi ketika kita pakai, bagian bawah enggak membentuk. Makanya ketika orang ihram haji atau umroh, enggak boleh pakai celana apa? Dalam. Kenapa? Karena pakai celana dalam itu membentuk badan.
Ya, jangan salah paham tuh yang namanya ihram. Ihram niat memulai haji atau umroh dengan menutup aurat dengan dua pakaian berwarna putih. Wajib. Bapak dan jamaah, barangkali ini yang dapat kita sampaikan. Sudah masuk waktu Isya. Nanti ketika Nabi jawab yang pertama Islam mengucap 2 kali syahadat, melaksanakan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, haji, jika mampu berjalan ke Baitullah. Nanti setelah Nabi jawab, baru seorang tadi bilang, sodakta, benar engkau. Coba biarin Pak. Nanya, tapi setelah dijawab dengan sempurna, si yang nanya bilang benar engkau. Berarti seolah-olah gimana? Kalau yang namanya nanya mah enggak tahu. Setelah dijelasin, ya Islam ini, si laki yang nanya itu sodakta, benar engkau Muhammad. Jadi seolah-olah yang nanya udah apa itu? Udah tahu. Ya. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab bilang, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Aku merasa heran sama si laki-laki tadi bertanya tapi membenarkan jawaban dari yang ditanya. Ya, barangkali ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya semua dan menambahkan wawasan bagaimana ilmu kita yang namanya Islam itu. Niyatin al-qabul al-fatihah.